gimana caranya pada akhirnya Dian bisa dapat beasiswa sampai ke luar negeri. University of Sydney? Jadi sebenarnya sebelum kami membuat Kalendo Instan ini, kami lakukan penelitian dulu Kak. Oh, ada penelitiannya. Ada Oke, penelitian ya. dulu bersama dosen FKM Unpad di Gizi gitu. Punya quote ini yang sangat saya suka Kak. Jadi dia bilang kayak gini, you try you fail, but the real failure is when you stop trying. Jadi teman-teman jangan sampai kalian itu berhenti di tengah jalan ketika kalian sedang mengusahakan mimpi itu. Karena bisa jadi esok lusa teman-teman akan menjadi pemenangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Kita hari ini kembali lagi jumpa di live talk show dari Show Al Palu episode ke-16. Tepuk tangannya dulu dong, mana? Luar biasa. Nah, tentunya ini merupakan program rutin tiap minggunya dari Soal Palu TV. Nah, kali ini di Show Al Palu episode ke-16 seperti biasanya kita kehadiran orang-orang yang menginspirasi yang ada di Kota Palu dan kita bakal mengajak untuk ngobrol-ngobrol dan juga membahasnya. Sebelumnya terima kasih dulu buat kalian semuanya yang sudah join di live talk show Show Al Palu episode ke-16 kali ini bersama saya Randy Brandy. Di samping saya nih sudah ada bintang tamu yaitu Dian Septiawati dari Australia Awards Scholarship AAS University of Sydney. Tepuk tangan dulu dong. Wow, di Sydney Australia ya. Sydney Australia. Kalau saya di Sydney, Pantai Timur. Sydney ya, Sydney. Terima kasih buat Dian Septiawati. Ini saya panggilnya siapa ini biar lebih akrab, Dian, Septi atau Wati? Bisa dipanggil Dian Kak. Oh bisa dipanggil Dian. Oke. Dian, thank you sudah mau mampir di Show Al Palu kali ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang ketinggalan beberapa episode dari Show Al Palu episode sebelumnya, kalian boleh nonton rerunnya lagi di akun YouTube dari Soal Palu. Silakan langsung saja di subscribe dan jangan lupa juga kalian nyalakan notifikasi biar nanti kalau misalnya ketinggalan beberapa episode kalian bisa melihat lagi dan ada pemberitahuannya. Oke, tentunya juga selama acara ini berlangsung kita bakal punya kuis yang tentunya berhadiah uang tunai masing-masing untuk 2 orang pemenang. Jadi akan ada 2 kuis di masing-masing segmen. Oke, langsung saja nih. Apa kabar nih Dian? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oh luar biasa sih. Saya hampir gue tadi baca ini Australia Awards Scholarship University of Sydney. Iya. Nah, tapi kita belum mau bahas soal University of Sydney-nya Dian ini ya. Kita mau bahas dulu nih, tidak juga banyak ya, mungkin salah satunya saya juga nih. Saya kaget ketika lihat flyer, wah ternyata ada sosok inspirasi anak muda yang ternyata bisa bikin Kalendo yang sedemikian ribetnya kalau dibuat, itu bisa menjadi instan, disulap menjadi bentuk kemasan. Nah, kebetulan juga produknya ada di sini nih. Ini dia produk dari Dian. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Bukan tidak perlu sih, maksudnya daripada ribet-ribet lagi jauh-jauh ke Loli ya, Kalendo Tembelaka atau tunggu Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha untuk menikmati Kalendo, ternyata Dian mampu menciptakan Kalendo instan atau dalam bentuk kemasan. Ini boleh diceritakan sedikit dulu nih, Dian. Itu bagaimana bisa Kalendo ini yang sedemikian ribet kalau dimasak tiba-tiba itu bisa hadir dalam kemasan kayak begini? Oke. Ini sebenarnya ceritanya agak panjang ya Kak. Panjang tidak apa-apa. Ya? Kita sampai jam 2 malam di sini ya. Nanti kita tahajud sama-sama di sini. Ya. Oke. Singkat-singkatnya saja boleh. Iya, baik. Jadi sebenarnya sebelum kami membuat Kalendo Instan ini, kami lakukan penelitian dulu Kak. Oh, ada penelitiannya. Ada penelitian dulu bersama dosen FKM Unpad di Gizi gitu. Dan kemudian pada saat itu kita diskusi santai dengan dosen FKM Unpad. Dosennya bilang kalau
Oh, saya kemarin disertasi penelitiannya itu meneliti tentang beef bone marrow atau tulang kaki sapi ini, dan kemudian ternyata terbukti ada potensi untuk bisa mencegah terjadinya stunting pada masa kehamilan. Jadi iya, karena kami tahu bahwa sudah ada di risetnya, sudah ada penelitiannya seperti itu dari dosen kami, makanya kami itu pengen mengaktualisasikannya. Kami ingin membuatnya menjadi sebuah produk. Maka waktu itu starting point-nya kita mulai dulu dari lomba penelitian nasional, Kak, di Universitas Jambi. Ikut ceritanya riset ini Iya. itu dikerjakan karena ada lomba juga. Iya, betul, karena ada lomba juga. Lomba karya tulis ilmiah nasional. Tahan dulu nih Dian. Sebelum lanjut, Dian ini berarti S1-nya lulusannya di Unpad ya? Iya, saya Fakultas apa? Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, kesehatan masyarakat. Buat anak-anak Kesmas di sana yang nonton. Ada angkatan 2000 berapa? 2019, Kak. 2019. Saya 2000 berapa di Kesmas ya? Dengan Jana saya, dengan Jana. Dengan Widi. Nah, oke. Sempat ini waktu penelitian atau riset ini kan tadi sudah disebutkan sama Dian kalau ini ternyata ini hasil riset yang sebelumnya dilakukan oleh dosennya. Iya, kalau betul. Tulang kaki sapi itu ya? Iya, tulang itu ternyata kaki bisa sapi. mencegah stunting Pada masa kehamilan, iya. kehamilan. Berpotensi untuk mencegah stunting. Nah, lanjut nih Dian, ikut salah satu lomba karya ilmiah ya? Betul. Itu di mana tuh waktu itu? Waktu itu kegiatannya di Universitas Jambi, dan kami alhamdulillah bisa mendapatkan medali perunggu ya, juara 3, mengalahkan universitas-universitas yang menjadi finalis juga pada saat itu. Waktu itu karya ilmiahnya memang langsung ini sudah? Oh, belum, pada saat bukan? itu masih pada tahap ide, jadi masih ideation. Kemudian karena kami juga ada dapat juara tadi itu, jadi kita termotivasi lagi untuk membuat sebuah produknya. Maka dari itu kami tidak berhenti sampai lomba penelitian itu, kami ikut namanya program kreativitas mahasiswa oleh Kemendikbudristekdikti, gitu Kak. Dan di situ bagusnya program ini tuh dia memberikan funding atau pendanaan bagi penelitian-penelitian yang dirasa oke dan bakal berkelanjutan. Maka Tapi itu ada kayak pengajuannya begitu, macam iya, kayak betul. proposalnya ya? Iya, betul Kak, betul sekali. Jadi kita itu kirim proposal dulu, terus kemudian pihak dari Kemendikbud itu mereka seleksi, kemudian memantau, melihat dipantau. Terus terpilihlah itu universitas-universitas yang karya ilmiahnya itu baik. Dan Kaleido Instan alhamdulillah masuk juga untuk didanai. Setelah itu karena memang itu challenge-nya sih Kak, karena waktu awal kan masih dalam tahap ideation ya, dan pada tahap PKM ini kita harus menghasilkan sebuah produk. Jadi pada saat itu kita mulai melakukan trial and error dari produk Kaleido Instan. Jadi Kaleido Instan tidak langsung terbuat seperti ini ya Kak. Betul, jadi kita ada tahap-tahap dulu penelitiannya, ada penelitian ya di lab itu banyak sekali kita lakukan untuk uji proksimat dan lain-lain. Kemudian kita pada saat pengujian di pasar juga itu kita ingin melihat, pengen cari tahu sebenarnya siapa sih target pasar yang potensial untuk Kaleido Instan ini. Dan rupanya terseleksi orang-orangnya itu orang-orang dari misalnya wisatawan, karena mereka merasa kan sudah ke Palu tuh tapi belum bawa Kaleido, rasanya kayak atau misalnya sudah datang ke Palu terus mampir ke rumah makan Kaleido, tapi kayak bisa nggak dibawa pulang untuk orang betul untuk orang-orang di rumah kan ya. Nah, waktu itu pada akhirnya maksudnya ini sudah masuk ke tahap memang betul-betul fokusnya sama membuat sebuah karya ini, yaitu Kaleido Instan ini dalam bentuk kemasan. Itu waktu itu berapa orang timnya, maksudnya orang-orangnya tim dari Dian ini? Ya, kami waktu itu ada sampai sekarang sih sebenarnya ada 5 orang. Oke, 5 orang. Ya, 5 orang. Itu anak Kesmas semua? Kecuali 1 orang itu dari Ilkom, dari Visip Unpad. Dari Visip. Iya, jadi memang kalau PKM itu bagusnya kita berkolaborasi dengan lintas fakultas biar lebih banyak lagi dampaknya. Seperti itu kan kalau misalkan ada yang dari ilmu komunikasi, dia akan terjun sebagai bidang marketingnya di bidang marketing dan di bidang komunikasi produk seperti itu. Bagian pemasarannya. Iya, betul, bagian pemasarannya. Nah, Dian, masuk lagi nih dulu ke Kaleido Instan ini. Ini kalau dari hasil risetnya kalian membuat, maksudnya ini kan pasti Kaleidonya ya
kita tidak membahas soal asal muasal Kaledonya ya, maksudnya tapi bagaimana caranya kenapa Kaledo ini itu bisa dibuat sedemikian yang jadinya kemasan yang bentuknya instan seperti ini bisa disuguhkan langsung di rumah nih. Nah ini tahan berapa lama nih? Oke, kalau di ruang seperti ini Kak, dia tahan selama 3 hari. Oh 3 hari? Iya, karena dia sebenarnya ini frozen food. Jadi pas dibeli langsung segera dimasukkan ke dalam freezer. Ya. Dan untuk misalnya dimasukkan ke dalam freezer itu bisa tahan sampai 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Nanti ada expired date-nya bisa dilihat di belakang ya. Apa itu belum? Ini berarti kalau di ruangan terbuka dia itu 3 hari. Iya. Kalau didinginkan atau dibekukan itu kurang lebih 1 bulanan ya. Iya betul. Nah ini sudah dijual di mana saja nih? Iya, kalau untuk produk kami ini sementara masih kami sifatnya ini ya Kak, pre-order dulu. Jadi karena saat ini kami lagi pengurusan legalitas BPOM dan hal sebagainya, tapi sudah ada untuk tapi untuk paten merek itu sudah ada. Ya, kemudian juga untuk badan usaha sudah ada. Kami bentuknya PT, nama PT-nya PT Narasa Food Indonesia. Berarti ini sudah diperjualbelikan sudah bisa juga? Iya, kami itu sering juga ikut di beberapa exhibition di Sulawesi Tengah, termasuk juga kemarin kita terlibat dalam Expo Sulteng, dan juga jadi delegasi Sulawesi Tengah untuk ke Trade Expo Indonesia waktu itu. Ini berapa satu kemasan seperti ini? 55.000 satu pieces. 55.000 nih buat kalian yang mau bisa lihat ya. Ini Kaledo instan kuliner khas Sulawesi Tengah 55.000 saja. Sorry saya kira ada kamera di atas tadi. Ini dia. Ini teman-teman. Cara penyanyi aja dari sini. Oke. Nah, ini kalian tinggal beli ya. Boleh tahu kalau misalnya cara pre-ordernya? Boleh. Iya, nanti teman-teman bisa kunjungi saja Instagramnya @kaledoinstan.plw. Terus di situ kami sudah cantumkan untuk kontaknya, jadi bisa di-chat melalui DM Instagram ataupun WhatsApp. Dan di Shopee juga kami ada kalau teman-teman dari luar kota pengen pesan ya. Langsung saja nanti ya kasih tahu ke keluarga-keluarga atau teman-teman yang ada di luar daerah. Atau mungkin orang Palu yang ada di perantauan rindu mau makan Kaledo, nih order saja Kaledo instan dari Dian dan kawan-kawan. Oke, ini kan dengar-dengar gara-gara membuat satu riset dan sebuah penemuan yang ini menurut saya ini luar biasa nih, karena Kaledo yang sedemikian ribetnya kalau dimasak disajikan tiba-tiba dibuat lebih simpel, instan, ada kemasannya. Yang pada akhirnya membuat Dian ini itu lulus di Unpad itu tanpa skripsi. Iya, alhamdulillah tanpa skripsi. Itu bagaimana? Maksudnya pas Hamin satu Lebaran waktu itu jadwal ujianmu ya, makanya tidak jadi ya. Coba diceritakan dulu, maksudnya wah ini luar biasa nih. Maksudnya jangan sampai juga orang menganggap kayak jangan-jangan omnya dosen, makanya tanpa skripsi. Tapi ini dampak dari pada akhirnya Dian dan kawan-kawan ini membuat produk ini ya. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya Kak. Sebenarnya saya bebas skripsi itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kaledo, tapi begini, saya itu sudah cinta sekali dengan dunia penelitian sejak SMA Kak. SMA berapa? SMA Al-Azhar Mandiri Palu. SMA Al-Azhar? Iya, kemarin. Oh, keluarga besar. Iya. Saya Al-Azhar juga. Oh iya. Cuma SMP-nya saya. Oh iya. SMP Al-Azhar. Wah. SMP berapa waktu itu? SMP 1 saya. Oh SMP 1. Oke. Nah berarti dari SMA itu dia sudah suka dengan dunia penelitian, riset, inovasi gitu-gitu Kak. Kemudian itu passion itu saya lanjutkan sampai kuliah. Di awal perkuliahan itu saya juga ikut beberapa lomba penelitian baik dari tingkat nasional maupun internasional dengan waktu itu mengangkat penelitian mengenai mangrove. Ya, jadi saya dan teman-teman tim itu membuat alat mangrove health tester, yaitu inovasi pendeteksi kesehatan mangrove berbasis Arduino. Itu untuk mencegah terjadi memitigasi bencana tsunami biar mangrove-nya itu semakin lestari kan. Jadi kita merasa bahwa memang mangrove ini tuh perlu sekali untuk di conserve dari sekarang gitu. Pada saat tsunami kemarin kan kita belajar banyak ya Kak. Betul. Iya.
Lalu Oh, dari ya, dari penelitian itu ya, kemudian berangkat dari situ. ya sempat juga waktu itu di semester 3 atau semester 4 dapat medali emas di Malaysia dan juga di Rusia. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Gitu. Dan Diam-diam suhu ternyata kali ini ya. Dian aduh ya. tidak, masih Oke, belajar banyak. Ya. banyak beragam prestasi tersebut Iya. yang pada akhirnya Pada- ketika mau ujian skripsi, Pada akhirnya saya kan sudah punya naskah penelitian tuh Kak, Oke. jadinya langsung saya publikasikan. Tapi dalam menunggu publikasi hingga dia terindeks Scopus itu juga memakan waktu yang sangat lama, sehingga waktu itu sempat lupa sebentar dengan itu, tapi sudah proses publikasi. Dan kemudian di semester 5 saya ikut program IISMA Kak, atau Indonesian International Student Mobility Awards. Itu program mobilitas internasional ke luar negeri yang disediakan oleh Kemendikbudristek-Dikti juga. Itu adalah salah satu program dari program Kampus Merdeka Belajar, kalau misalkan teman-teman tahu, ya. Dan kemudian waktu itu saya ikutnya di semester 6. Lalu balik lagi di semester 7 ke Indonesia. Pas sampai di Indonesia itu jurnalnya sudah terpublikasikan. Dan kemudian saya cek lagi dari kebijakan fakultas dan juga universitas seperti apa sih kebijakan bebas skripsi itu, dan ternyata ini ternyata ada ya. ada, Kebijakan betul bebas skripsi di betul. UNTAD ini ada. Iya betul, ada Kak. Saya baru tahu Kalau itu. Soalnya saya DO. Oke. iya. Oh, berarti dari beragam semua penelitian-penelitian jurnal yang dibuat sama Dian ini kayak penasaran nih, ada enggak ya kebijakan bebas skripsi di universitas terdekat? Ternyata ada tuh. Iya betul, Oke, karena terus? sebenarnya universitas lain itu teman-teman saya di luar Pulau Sulawesi, mereka punya hal itu. Jadi saya coba cek, oh ternyata ada Kak. Di FKM Unpad itu mereka menerapkan kebebasan skripsi kalau misalkan kita itu punya jurnal yang terindeks Scopus ataupun Sinta. Iya. Oke, itu salah satu syaratnya ya. Iya, salah satu syaratnya. Tapi ini sekarang sudah sangat fleksibel ya teman-teman. Kalau misalkan kalian cek lagi ke fakultas kalian, saya dengar ya beberapa teman saya itu bebas skripsi karena mereka itu ikut program Kampus Merdeka, seperti misalnya Kak program magang, program ISMA kayak saya kemarin. Iya. Kayak tadi cerita sama dia. Terus apa Betul. lagi ada program-program? Kemudian ada, ya teman-teman bisa lihat saja ya, MBKM itu ada banyak sekali programnya, exchange, internship, terus juga ada wirausahawan merdeka, itu juga bisa dikonversi sebagai skripsi. Jadi saya sarankan mungkin teman-teman bisa langsung konsultasikan terkait kebijakannya ini kepada fakultasnya biar lebih pasti lagi gitu. Tuh, jadi ada informasi nih dari Dian. Ya mungkin yang nonton mungkin baru tahu dan dengar ya, ternyata di di universitas tempat saya kuliah, maksudnya tempat kalian kuliah itu ternyata di masing-masing fakultas itu ada kebijakan bebas skripsi ya. Itu semua fakultas ya berarti ya, pasti ada ya. Bisa dicek teman-teman. Nanti bisa dicek. Yang pasti pokoknya ya tidak bisa untuk maba ya, karena maba pasti lewati dulu beberapa semester, KKN, magang. Oh ternyata itu yang pada akhirnya membuat seorang Dian ini akhirnya bebas skripsi pada saat lalu mau menyelesaikan jenjang S1-nya. Iya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Itu Dian sendiri kah atau teman yang lain ikut-ikut riset yang ini nih? Mereka juga dapat kebijakan itu juga? Oh iya, jadi itu tadi kenapa saya bilang harus cek betul-betul dari persyaratan fakultasnya, karena setiap fakultas juga punya kebijakan berbeda ternyata Kak. Iya. Kalau di fakultas saya itu diperbolehkan. Kalau di fakultas teman saya kurang tahu sih apakah itu diperbolehkan atau tidak. Cuman intinya dia memang pengen melakukan riset lagi. Jadi mau ekspansi ini risetnya lagi. Misalnya kayak mungkin merasa kayak itu kurang linear dengan jurusannya. Jadi ya mungkin dia mau riset yang lebih linear lagi. Kita ralat lagi ya, jangan sampai miskomunikasi. Ya maksudnya tidak semua fakultas yang punya kebijakan tersebut, tapi tidak ada salahnya juga untuk coba mengulik ya. Siapa tahu memang kalian punya kemampuan, terus banyak prestasi-prestasi yang dibuat ya, apalagi pernah atau ikut beberapa penelitian-penelitian atau riset-riset, ya bisa kalian cari tahu di fakultas kalian masing-masing. Siapa tahu ada kebijakan-kebijakan bebas skripsi. Karena mungkin itu salah satu ini juga ya, mungkin kayak program bagaimana caranya biar mahasiswa itu tidak
stres untuk memikirkan skripsinya. Betul Karena Kak, kan, iya. tapi ada syaratnya nih, harus betul-betul bisa ikuti banyak riset-riset atau penelitian seperti yang tadi sudah disampaikan sama dia. Oke, nah ini informasi yang penting sekali tadi ya buat teman-teman semuanya yang masih menjalani dunia perkuliahan ya, semoga itu bisa dapat hal positifnya tadi. Oke, kita ke kuis dulu ya, kayaknya nih sudah tidak sabar lagi teman-teman di sini untuk menunggu. Mungkin dari banyaknya yang nonton di sini pasti ada yang sudah menunggu. Ayo kuis. Oke, sebelum kita bakal bacakan kuisnya, yang pasti setiap kuis dari show Awal Palu ini itu selalu berhubungan dengan apa yang kita bahas dan juga berhubungan sama bintang tamu kita yang datang. Oke, nah kuis kita kali ini langsung saja, siap-siap ketik di kolom komentar jawaban kalian. Apa nama inovasi yang diciptakan oleh Dian dan juga kawan-kawannya yang berkhasiat untuk mencegah stunting selama kehamilan seorang ibu? Ayo, apa namanya? Tadi kita sudah spill di awal ya. Ini terlalu kalau misalnya orang yang tidak jawab, dia tidak bisa jawab. Nah, tentunya hadiahnya ini bakal mendapatkan uang tunai sebesar 150.000 untuk satu orang pemenang. Sama bebas skripsi. Oke, gimana? Ece sudah? Ganti lagi, sudah bukan lagi Marni, Ece ya. Oke, sudah ada di sini nih yang coba menjawab dan tadi sudah dipilih sama tim dari Show Awal Palu. Jadi pertanyaannya tadi, apa inovasi yang diciptakan oleh Dian dan kawan-kawan yang berhasil untuk mencegah stunting selama kehamilan seorang ibu? Jawabannya adalah produk Kaleido Instan. Dan selamat untuk Ancah Ahrir. Tepuk tangan dulu dong. Saya mungkin salah menyebutkan, tapi yang pasti pemenangnya adalah Ancah ARIR ya. Oke, nanti akan di DM sama tim dari Show Awal Palu untuk mengambil hadiahnya. Sekali lagi selamat buat yang berhasil menjawab kuis tadi. Selamat mendapatkan 150.000 tanpa dipotong pajak. Oke, ini dia Ece. Ini ada orang baru lagi. Marni ada keluar dia. Jemput cowoknya tadi di bawah. Sekarang Ece ya, tim Show Awal Palu juga. Ece ini dia juga kemarin bebas skripsi. Tapi D3. Sudah D3 bebas skripsi. Oke, kita lanjut nih sama Dian lagi nih. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas soal gimana Dian dan kawan-kawan membuat sebuah produk Kaleido Instan, terus juga pada akhirnya menyelesaikan S1 dengan banyaknya hal-hal yang dibuat sama Dian, akhirnya membuat Dian di fakultasnya bisa bebas skripsi tanpa melewati ujian skripsi, akhirnya bisa menyelesaikan S1-nya. Nah, sekarang ini kita mau cerita soal ini kan Dian ini merupakan seorang warga Australia Awards Scholarship atau AAS di University of Sydney. Nah, itu basicnya adalah beasiswa ya berarti ya, basicnya beasiswa. Nah, itu boleh diceritakan sedikit nih Dian ke teman-teman yang nonton. Itu gimana caranya pada akhirnya Dian bisa dapat beasiswa sampai ke luar negeri, University of Sydney? Oke. Sebenarnya ketertarikan untuk pursue untuk melanjutkan studi di luar negeri itu sudah ada sejak SMA Kak. Kemudian dari SMA sudah pengen sekali untuk studi di luar negeri. Tapi kalau dulu memang waktu itu saya sudah sempat riset-riset juga kayak beasiswa apa yang buka untuk S1. Ada satu saya ketemu namanya Turkiye Burslari. Itu beasiswa fully funded juga ke Turki untuk S1, jenjang S1. Tapi memang saat itu saya
belum punya skor TOEFL yang mumpuni juga, dan kemudian persyaratan TOEFL-nya belum bisa cukup. belum memenuhi syarat. Syarat. Kemudian juga memang menurut saya beasiswa itu teman-teman harus riset dari jauh-jauh hari baru teman-teman apply, karena kalau misalkan langsung di apply di kayak deadline, mungkin deadline penutupan itu kayak H-1, H-3 begitu baru kita mau kejar beasiswa, itu salah juga, karena memang harus diriset dengan baik sebelumnya. Kalau bisa ambil spare waktu 3 bulan sebelum beasiswanya buka, jadi biar kita tahu sebenarnya kandidat seperti apa yang mereka cari, dokumen apa saja yang dipersiapkan, kemudian basically apa saja komponen-komponen esai yang perlu kita tulis, karena kan dalam proses beasiswa itu juga ada persyaratan-persyaratan yang seperti mengisi personal statement, mengisi formulir dan lain sebagainya. Kemudian karena memang belum ada persiapan pada saat itu Kak, saya belum lolos untuk masuk di S1 Turki itu. Gitu. Karena persiapan mepet. Iya betul, tapi memang ada pepatah yang bilang kalau misalkan kita itu punya mimpi, kemudian kita tidak kejar, itu tetap tak bayang-bayang terus gitu. Jadi namanya mimpi kan, mimpi tak bayang-bayang pasti. Pasti tak bayang-bayang terus kan. Jadi pas di S1 itu saya memutuskan, sudahlah kalau misalkan memang tidak bisa kuliah di luar negeri, saya belum rezeki. saya kuliah di Unpad, tapi cari kesempatan beasiswa ke luar negeri juga yang misalnya sifatnya itu lebih pendek, kayak short course ataupun exchange program yang biasanya it only takes 1 semester saja di luar negeri. Dan kemudian alhamdulillah terrealisasi juga. Itu pada semester 5 saya ikut program IISMA tadi. Dan pada saat di luar negeri di Eropa itu saya ada rasa candu lagi untuk bisa belajar di luar negeri kembali, tentunya dengan melanjutkan studi di magister S2. Itu pengalaman, kalau bagaimana ceritanya kenapa bisa pengen apply Australia Awards ya, dan juga pada saat itu saya punya mentor juga di universitas dari profesor saya di fakultas, di profesor saya di International Office, Prof. Marsetio, yang dia itu juga merupakan awardee dari beasiswa Australia Awards ini untuk jenjang S2 dan jenjang S3. Makanya saya kayak saya punya role model, jadi saya juga pengen seperti dia. Iya. Orang Indonesia, orang Palu yang betul. Bisa ya. Beliau membantu sekali. Berarti secara proses seperti itu ya. Berarti Dian ini menyelesaikan dulu nih S1-nya atau sebelum selesai S1 sudah di riset-riset memang nih untuk beasiswa di luar negeri? Kalau untuk risetnya sendiri sudah lama ya, dari maba saya sudah cari apa saja kayak apa saja S2 yang bisa saya apply, dan saya tuh tertarik ke AS, Chevening, Fulbright sama LPDP, tapi memang yang pada saat saya selesai itu Yudisium di bulan Februari yang buka hanya AS, jadi saya coba daftar dulu dan untuk persyaratan juga sangat mudah, makanya saya itu sebagai fresh graduate tidak perlu menyiapkan waktu yang lama lagi untuk langsung apply. Jadi waktu itu Kak, kalau misalkan masih saya jelaskan saja ya apa saja persyaratannya. Itu tidak pakai orang dalam kan maksudnya? Oh iya pasti. Maksudnya ya ada orang Indonesia betul. yang di sana. Ya tidak sama sekali pakai orang dalam. AS ini super kompetitif teman-teman. Jadi kalau dari batch saya itu yang apply ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang, tapi yang terseleksi hanya 196 orang saja. Dan itu no nepotisme, tidak ada sama sekali semacam orang dalam seperti dan itu. Dan tidak mengandalkan juga semacam kayak ini ya, maksudnya kepintaran yang di atas rata-rata. Iya, justru teman-teman juga harus punya mindset bahwa seperti ini, beasiswa itu bukan mencari orang-orang yang jenius, tapi bukan mencari orang yang pintar ya? Bukan. Tapi siapa nih orang pintar di Palu? Sini ini beasiswa. Tidak begitu ya? Tidak. Tapi lebih ke bagaimana? Lebih mencari orang-orang yang punya passion, yang punya ketertarikan terhadap suatu isu dan dia pengen menyelesaikan isu tersebut di komunitasnya. Dan percuma saja kalau misalkan kita pintar tapi kita tidak riset beasiswa, ya sama saja bohong, kita pasti tidak akan lolos. Jadi ada semacam kerja keras di sana. Kalau saya bilangnya faktor keberuntungan. Nah, tapi keberuntungan itu sebenarnya adalah sebuah manifestasi kombinasi dari usaha dan doa gitu kan. Luar biasa, tepuk tangan dong buat dia. Jadi jangan punya kayak misalnya kalau belum lolos kan berarti belum beruntung. Betul, ya. Bukan belum beruntung, belum rezeki. Ya. Dan kalau misalnya lolos, ya maksudnya
jangan juga menganggap berarti itu adalah sebuah keberuntungan. Tapi yang tadi kayak dibilang sama si Dian, kalau ini adalah manifestasi dari sebuah doa dan juga Usaha keras, iya. Itu ya secara singkat tentang keberuntungan versinya Dian. Tiara dipotong di reels nanti tampingnya. Oke, berarti itu kan pengalaman bagaimana caranya, dan ini sudah diselesaikan sama Dian juga untuk S2-nya ini. Oh belum Kak. Oh, baru mau ini. Nanti insya Allah bulan depan baru mau berangkat ke Sydney-nya. Oh, oke. Iya. Ini berarti belum terbayang nih mana, maksudnya kayak Australia itu seperti apa belum. Tapi kalau di AS itu Kak, kita sebelum berangkat ada program namanya pre-departure training. Itu semacam orientasi untuk orang-orang Indonesia agar kita itu bisa mudah beradaptasi dengan culture Australia nantinya. Jadi kita itu dikasih sangat murah hati ya AS ini. Kita itu selain dikasih uang saku pada saat pre-departure itu, ya kita juga akan diberikan pelatihan bahasa Inggris. Kemudian juga diberikan semacam pelatihan budaya gitu. Jadi kayak kita akan dikasih tahu dikasih tahu oh ternyata culture-nya Australia itu sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau kayak tempat tinggal? Kalau untuk tempat tinggal di pre-departure-nya Kak. Nah, kita juga kita dikasih uang saku untuk cari kosnya ya. Setiap bulan pasti nanti teman-teman tinggal ditransfer dari AS untuk uang saku dan juga uang ininya. Kalau akomodasi berangkatnya dari Indonesia ke Australia semua di cover, semua dibiayai, iya. Termasuk juga dengan pada saat kita lolos pada tahap interviewnya Kak, kita kan harus interview offline tuh sama tes IELTS offline juga. Jadinya itu akan semuanya difasilitasi dari mereka, mulai dari tiket pesawat, uang jajan, itu semua diakomodasi. Wih, luar biasa sekali. Jadi buat kalian yang tertarik ingin kuliah di luar negeri ya, seperti tadi disebutkan sama Dian ya, jauh-jauh hari sudah harus di riset memang ya, terus kalian harus munculkan sebuah keinginan memang betul-betul pengen ya, munculkan passion itu untuk mau betul kayak kontribusinya kita itu apa untuk komunitas, bukan semata hanya untuk jalan-jalan gitu. Berarti betul. kalau ini Dian sudah mulai buka-buka ini ya soal Sydney ya, sudah mulai lihat-lihat riset ya, buka di Instagram soal Sydney, cari thumbnailnya Sydney di sana di mana gitu. Iya betul. Sudah mulai riset ya? Mulai juga dan mulai hunting apartemen juga sih Kak. Karena sekarang di sini juga lagi krisis apartemen. Jadi kita harus baku perang, baku sedu dan orang. Untuk bisa dapat ya. Iya, biar dapat kosan. Tapi sudah alhamdulillah dapat sekarang ya. Berangkatnya bulan Juni. Iya. Ya, kita doakan semoga perjalanan dia di sana lancar. Amin. Nah, itu tadi kan cerita soal gimana proses Dian ya, walaupun secara singkat, tapi kalau mau ikuti prosesnya lebih dalam itu pasti tidak sesingkat yang tadi diceritakan sama Dian tuh, di mana dia bisa mendapatkan beasiswa sampai ke University of Sydney. Nah, ini kan berarti meninggalkan sebuah kenangan, apa bisa dibilang sebuah inovasi Kaleido Instan ketika nanti Dian melanjutkan S2-nya di Australia. Nah, kira-kira selama di Sydney nanti itu maksudnya ini yang handle tim juga berarti ada ya? Teman-teman juga? Iya, kami kan sekarang sudah ada badan usahanya Kak, jadi sudah ketahuan siapa direktur utama, siapa direktur yang in charge untuk produksi, marketing, dan lain sebagainya. Ya. Nanti di luar nanti kesibukannya Dian dan juga teman-teman timnya Dian yang lain, ini kan sudah ada inovasi Kaleido Instan ya, pertama di Sulawesi Tengah. Mungkin ada rencana inovasi apa lagi yang beberapa bulan atau tahun ke depan pengen dibuat sama Dian dan juga tim? Ada enggak? Jadi sebenarnya perusahaan kami Kak, PT Narasa Food Indonesia itu juga punya misi untuk bisa meningkatkan eksistensi makanan lokal di tingkat nasional hingga di tingkat internasional juga. Sehingga kami itu pengennya nanti akan menciptakan makanan-makanan yang itu bentuknya instan tapi lokal, tapi juga bisa masuk di selera orang Jawa misalnya di luar kota Palu. Kalau untuk inovasi saat ini kami
masih terfikirkan untuk menginovasikan Kaleido dulu, mungkin nanti ada tambahan. Tidak mau buru-buru Iya, pindah belum produk mau, lagi iya. yang lain dulu. Ini dulu Ini dipermantap dulu nih yang ya. kita permantap, dan juga sekalian saya S2 di Australia itu fungsinya biar saya bisa belajar bagaimana cara menginovasikan sebuah produk makanan, Kak. Karena Australia kan itu dikenal sangat baik ya dalam riset pangannya. Oke. Berarti ada rencana mau bawa berapa produk nanti ke Australia juga nih? Waduh, bingung. Beberapa ya. Kayak boleh dua deh. Bisa. Bisa. Di sana ada orang Indonesia atau orang Palu Betul. yang rindu makan Kaleido, bisa ditawarin. Oh, berarti ini masih belum ada fokus mau buat inovasi. Rencananya ada, cuma Rencananya ada ya, sudah ada di pikiran. Kayak tadi yang disebutkan mau ada beberapa produk-produk makanan khas atau lokal yang dibuatnya itu ribet, tapi nanti mau dibikinkan lebih instan lagi nih, sama seperti Kaleido ini. Iya. Cuma belum, karena masih mau permantapin dulu. Iya, ya. permantap itu dulu. Oke. Tapi kalau berkaitan dengan inovasi sendiri, Kak, kalau dari saya pribadi kan saya memang fokusnya itu pada isu kesehatan ibu dan anak ya ke depannya. Jadi nanti kan saya akan ambil Master of Public Health di University of Sydney. Selain nanti saya pengen belajar tentang bagaimana menciptakan produk inovasi pangan, saya juga pengen belajar bagaimana menginovasikan sebuah program untuk mencegah malnutrisi ini di Sulawesi Tengah. Ya, jadi itu sebenarnya saya memang sangat passion di bidang itu. Passionnya dia gitu ya, luar biasa sekali. Ya, pokoknya kita doakan semoga lancar. Mungkin ya 10 sampai 15 tahun ke depan bisa jadi Dian sudah jadi bunda PAUD. Bisa jadi atau kadis DP3A ya. Bisa. Amin. Gitu. Oke, kita bakal masuk ke kuis lagi nih. Buat teman-teman semuanya, siap-siap buat kalian untuk bisa mendapatkan sebuah rezeki dari kuis yang ada di Show Al Palu episode ke-16 kali ini. Nah, ingat nih ya, kalau kuis yang bakal kita bacakan ini selalu itu berhubungan sama bintang tamu kita. Jadi buat kalian yang nontonnya sepotong-sepotong atau keluar masuk, nah itu bisa punya potensi bakal kesulitan untuk jawab pertanyaan dari saya nanti akan bacakan nih. Oke, langsung saja nih disimak baik-baik untuk kuis berikutnya. Hadiahnya sama untuk satu orang pemenang saja, senilai Rp150.000. Pertanyaannya, di negara apakah Dian akan melanjutkan studi S2-nya? Tuh, kata kuncinya Sydney. Kata kuncinya, tapi sebutkan negaranya apa. Ayo. Clue yang berikutnya yang kemarin dikasih kalah timnas U23 babak penyisihan. Nah itu. Ayo dijawab dengan cepat. Nanti Ece bakal bawa ke sini ya untuk daftar nama dia jawab cepat dan tepat. Oh sudah ada. Oke, terima kasih. Oke, ini sudah ada yang berhasil jawab pertanyaannya. Tapi saya bacakan lagi dulu. Di negara apa Dian akan melanjutkan studi S2-nya? Jawabannya Dian, negara apa? Australia. Australia. Selamat untuk @yellowboy 1133. Yellow boy. Laki-laki kuning ya. Apa kok ada penyakit atau apa nih? Saya tidak permasalahkan angkanya 1133 gitu. Yellow boy-nya gitu. Laki-laki kuning. Aduh. Ya, jadi sekali lagi selamat ya buat yang sudah berhasil menjawab kuis di segmen sebelumnya tadi dan juga di segmen yang baru saja tadi. Selamat akan mendapatkan masing-masing 150.000. Nanti akan di DM sama tim dari Show Al Palu. Oke, kita tadi sudah ngobrol soal produk inovasinya Dian ini ya, perjalanannya Dian sehingga bisa tanpa skripsi untuk menyelesaikan yang satunya. Kemudian tadi cerita di bulan Juni kan nanti kan Dian bakal melanjutkan S2-nya di University of Sydney ya. Nah, terus proses-prosesnya tadi sudah diceritakan sama Dian. Ini Dian sebagai, tapi Dian ini asli Palu ya? Asli Palu. Palu. Mama itu orang Pantai Timur.
Mama orang Pantai Timur, papa? Orang Buol. Oh iya, masih satu jalur. Orang Buol? Iya, orang Buol. Saya juga ada Buolnya saya. Oh iya. Buol mana? Buol. Maksudnya di Buol di kota? Di kotanya. Atau Iya. di daerah mana? Di kotanya. Sebenarnya sudah lama sih tidak ke sana tidak, jadi. Buol sana. Iya. Oke. Nah ini buat orang Buol ya, orang Pantai Timur. Nih ada warganya nih yang berprestasi. Tapi kalau di Palu tinggalnya di mana? Di Jalan Ki Hajar, Kak. Oh iya, Lanti aja. Dekat dari sini. Oke. Mungkin terakhir nih buat Dian, apa yang pengen disampaikan atau mungkin ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman mungkin yang nonton, ada adiknya, ada saudaranya yang mungkin baru mau lulus jenjang SMA ke S1 atau S1 ke S2. Siapa tahu mungkin ada pesan-pesan bisa dibagi sedikit ke teman-teman yang nonton Show Palu kali ini mengenai hal-hal yang selama ini sudah dijalani sama Dian sampai sejauh ini. Gitu. Oke. Mungkin ini sih selalu punya mindset yang growth, yang selalu bertumbuh. Jadi kita itu harus menjadi seorang yang discomfort seeker atau pencari ketidaknyamanan, Kak. Ya, karena kalau misalkan kita hanya di satu zona itu zona nyaman yang mana mungkin kalau di perkuliahan kita itu sukanya jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pengen menjadi mahasiswa yang berprestasi dan juga berdampak bagi sekitar, teman-teman itu bisa menjadi lebih aktif pada saat kuliah. Entah itu mungkin ikut organisasi ataupun ikut kompetisi, pokoknya sesuatu yang kalian suka, yang kalian passion. Dan itu juga yang saya lakukan selama ini, yang dari SMA saya itu kan sangat tertarik dengan bidang penelitian ya Kak, jadi saya selalu tekuni hal itu sampai sekarang. Jadi teman-teman bisa rasakan manisnya nanti di akhir ketika kalian sudah memiliki begitu banyak prestasi dan juga begitu banyak pengalaman dan rezeki ya. Dan jangan menyerah, pokoknya bermimpi besar. Dan jangan takut juga dengan mimpi yang besar itu, justru dengan kita bermimpi besar itu kita punya potensi untuk bisa mengejar mimpi tersebut. Dan teman-teman pokoknya jangan saya punya quote ini yang sangat saya suka Kak. Jadi dia bilang kayak gini, you try you fail, but the real failure is when you stop trying. Jadi teman-teman jangan sampai kalian itu berhenti di tengah jalan ketika kalian sedang mengusahakan mimpi itu. Karena bisa jadi esok lusa teman-teman akan menjadi pemenangnya gitu. Jadi teman-teman akan sebenarnya belajar banyak dari kegagalan itu. Saya saja dan teman-teman juga dalam menciptakan Kaleido Instan ini tidak langsung satu malam bisa menghasilkan produk semacam ini. Tidak, kita melakukan riset lalu kita ada banyak kegagalan juga, tapi kami selalu konsisten untuk bisa menciptakan produk yang kami rasa pasti akan ada manfaatnya juga bagi masyarakat, dan alhamdulillah terciptalah Kaleido Instan seperti ini. Jadi jangan pernah menyerah ya dalam meraih cita-cita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak. Tepuk tangan dulu dong buat Dian. Saya juga nih ada quotes buat Dian, tim dan juga teman-teman yang nonton nih. Jadi ketika kalian sedang terpuruk, terjatuh oleh 1000 masalah atau banyak masalah, ada satu kuncinya. Cintai ususmu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton Show Al Palu episode ke-16. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk semua tim dari Show Al Palu yang sudah prepare. Terima kasih sekali lagi buat Dian. Lancar, sukses untuk S2-nya di Australia. Amin. Ya. Nanti kasih tahu sama teman-teman di sana setiap minggunya jangan lupa untuk nonton Show Al Palu di akun Instagram dari Soal Palu. Nah ini program dari Soal Palu TV tentunya juga nih. Terima kasih juga buat kalian semuanya yang sudah nonton. Sehat selalu semuanya, sampai ketemu di episode Soal Palu berikutnya. Saya Randy Brandy undur diri mewakili semua kru yang bertugas dan juga bintang tamu kita Dian. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.